Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaksi video dari Kang Guru Gembul terkait 4 alasan mengapa kita harus menahan dulu memasukkan anak kita ke tahfiz Quran ya. Ini pendapat Kang Guru Gembul ya terhadap situasi dan kondisi saat ini ketika kita ingin memasukkan anak kita ke pondok tahfiz ya. Mari kita simak videonya. Gaskeun. Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak sekitar tahun 2005-an, tahun 2010-an sampai sekarang, lembaga-lembaga tahfidz Quran itu menjamur di mana-mana, banyak sekali. Bahkan tetangga-tetangga kita kadang-kadang juga buka lembaga tahfidz Quran yang semacam itu. Pesantren-pesantren hafid juga sekarang mengemuka. Dulu hampir tidak ditemukan, sekarang ditemukan pesantren khusus tahfidz gitu ya. Kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, banyak alasannya, tetapi salah satunya adalah karena kemunculan tokoh-tokoh inspiratif dan fenomenal yang adalah hafidz Quran. Katakanlah Gus Baha, kemudian Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya. Mereka itu kan tokoh-tokoh panutan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan karena mereka hafidz Quran, maka akhirnya orang-orang juga menemukan sebuah contoh yang baik bahwa anak-anak kita juga bisa diperlakukan seperti mereka dan akan membuat kontribusi yang luar biasa sama seperti mereka. Makanya lembaga hafidz Quran mengemuka di mana-mana. Tetapi di sini saya ingin melawan arus. Saya mohon Baraya jangan dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga hafidz Quran. Kenapa bisa seperti itu? Ini bahaya banget. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Mari kita gaskeun. Alasan pertama kenapa saya meminta Baraya untuk tidak dulu memasukkan anak-anak Baraya kepada lembaga-lembaga tahfidz Quran itu adalah karena banyak di antara lembaga-lembaga tahfidz Quran itu yang sebenarnya adalah lembaga palsu. Jadi mereka menggunakan anak-anak Baraya justru bukan untuk membuat mereka hafidz Quran, tapi menggunakan mereka untuk ngemis. Ada yang ngemis di YouTube, ya Allah berikan rezeki yang melimpah kepada orang ini karena telah memberi kami sumbangan. Pokoknya mah kalau misalkan Baraya lihat short YouTube, kebanyakan orang yang minta sumbangan itu adalah yang berhubungan dengan pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga hafidz Quran. Ada yang Qurannya itu ditampilkan betapa jeleknya, ada yang ditampilkan santri-santrinya yang kelaparan. Pokoknya mah itu dibuat sedramatis mungkin agar apa? Agar menarik simpati orang-orang yang menontonnya. Jadi ini pure pengemis, pure mengemis. Nah, coba cek sekali lagi ya, kebanyakan di antara yang minta sumbangan, yang minta donasi di platform-platform media digital kita sekarang itu adalah dari hafidz Quran. Jadi dan mereka itu memang secara sengaja dan sistematis bukan untuk mencetak hafidz Quran. Bahkan saya tuh benar-benar mengetahui ada kelompok orang yang kita bikin lembaga hafidz Quran agar apa? Agar kita nanti bisa bikin proposal yang diajukan kepada pengusaha, yang diajukan pada tokoh-tokoh publik, yang diajukan pada perusahaan-perusahaan, minta mereka untuk memberikan sumbangan kepada kita. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya. Ternyata pada dasarnya meskipun tidak semua ya, pada dasarnya kembali lagi kepada isi perut ya, itu yang jadi masalah. Jadi bukan tujuannya untuk mencetak para tahfiz Quran ya, tetapi ya pada umumnya untuk mengenyangkan perutnya sendiri ya. Subhanallah, naudzubillah. Kita tampilkan foto anak-anak yang kita bina yang hafiz Quran gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi minta sumbangan di YouTube iya, minta datang ke perusahaan-perusahaan iya, bahkan mereka juga minta ke pemerintah. Makanya kemarin Pak KDM itu sampai menjelaskan bahwa saya harus menghentikan hibah provinsi kepada lembaga-lembaga pesantren keagamaan yang segala rupa yang seperti itu karena di situ ternyata banyak sekali unsur-unsur korupsinya, banyak sekali unsur-unsur punglinya, dan banyak sekali muatan-muatan politik di dalamnya. Intinya adalah untuk memperkaya pemilik lembaga-lembaga keagamaan itu. Jadi mereka sengaja seperti itu. Jadi
Apakah mereka berniat untuk misalkan anak ini supaya hafiz? Enggak. Kadang-kadang mereka juga tidak memiliki kurikulum yang jelas. Kadang-kadang gitu ya. Kalaupun misalkan ada, ya targetnya nggak harus hafiz lah. Kan setiap orang juga beda-beda. Ada yang hafalannya baik, ada yang hafalannya kurang, dan seterusnya. Yang penting mereka bisa menjalankan yayasannya dan mendapatkan keuntungan. Karena dari situlah mereka bisa nyari sumbangan. Begitu kan? Itu banyak. Makanya silakan Baraya nonton short YouTube, Baraya silakan nonton TikTok. Itu iklan-iklan yang bersebaran itu adalah iklan-iklan yang seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya adalah perusahaan, Ya Allah, ini sangat miris sekali ya. Rumah Tahfiz Madani Cibiru jadi tempat Heri Wirawan perkosa santrinya. Astagfirullahaladzim. Ini sangat miris sekali ya teman-teman. Sambil memperkosa orang ini rajin minta sumbangan untuk lembaga tahfiznya. Astagfirullahaladzim. Baraya adalah public figure dan sebagainya, yang minta-minta seperti ini juga Baraya akan datang. Dan kalau misalkan Baraya datang ke provinsi-provinsi, itu nanti ada hibah dari provinsi ke lembaga-lembaga keagamaan, mereka juga banyak yang minta-minta seperti itu. Ya didominasi oleh orang-orang yang mengaku lembaga hafiz Quran. Kan mereka juga nggak terlalu peduli apakah dengan cara seperti ini mereka melecehkan Islam atau tidak, mereka mempermalukan Islam atau tidak, mereka nggak peduli. Dan tidak akan ditegur juga sama MUI. Mana ada MUI menegur hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan ada pelecehan terhadap agama Islam dan sebagainya, kan biasanya MUI itu diam selama pelakunya itu adalah dari kelompok mereka sendiri gitu. Mungkin seperti itu, biasanya terlihatnya seperti itu gitu. Nah, tapi ya itu fenomena yang terjadi, dan Baraya saya yakin juga bisa melihat hal yang semacam itu. Makanya kalau misalkan saya tanya kepada Baraya, mau nggak Baraya memasukkan anak kepada lembaga tahfidz, tetapi anak Baraya itu akan dijadikan model untuk mengemis, dan dijadikan tampang-tampangnya itu, foto-fotonya itu akan dipajang untuk meminta sumbangan, meminta donasi agar mereka bisa menjadi lebih kaya raya. Ya Allah. Itu adalah alasan pertama kenapa saya meminta hold dulu kalau misalkan Baraya mau memasukkan anak ke lembaga tahfidz. Yang kedua masalah. Untuk alasan yang pertama itu sangat masuk akal dan saya setuju ya. Ya, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang gak setuju pun gak jadi masalah, silahkan gak setujunya tulis saja di kolom komentar ya. Karena banyak sekali waktu saya dulu sempat jaga toko ya di pinggir jalan provinsi, itu sering sekali ada ciri khasnya adalah mobil carry pakai toa, terus ada sholawatan di situ, dan si anak santri-santrinya itu sambil berlari-lari berkeliling-keliling ya ke warung-warung gitu, untuk meminta sumbangan. Ya Allah. Ini adalah karena lembaga-lembaga tahfidz itu digunakan oleh oknum-oknum, oleh maklar-maklar agama yang jahat, oleh anak buah Dajjal itu untuk semakin memperdalam pesimisme orang tua terkait dengan masa depannya atau kehidupan setelah kematiannya. Jadi mereka itu biasanya menceritakan dari hal yang paling dasar, bahwa bapak ibu itu pasti susah masuk surga. Karena apa? Ya ibadahnya susah, sekalinya ibadah juga nggak hafal bacaannya, nggak ngerti tafsirnya, nggak ngerti rukunnya. Tapi kalau misalkan maksiat begitu jelasnya, begitu mudahnya, aib ada di mana-mana, skandal ada di mana-mana. Sok pahami dengan situasi yang seperti ini, emang ibu bapak bisa masuk surga? Susah. Nah, biar mempermudah, ikut pengajian di kami. Nah, kan biasanya begitu kan. Jadi itu modus, sama seperti ya Mama Gufron gitu ya, atau para habib-habib di Indonesia itu kan doktrinnya itu sama gitu. Menjelek-jelekan, membuat pesimis. Nah, setelah itu ayo ikut ngaji sama kita. Karena kalau misalkan ngaji bersama saya, duduk sama aulia aja, sama wali aja, itu bisa lebih baik daripada sholat gitu kan. Wah, dan seterusnya mereka tuh ajarkan seperti itu. Nah, lembaga hafidz Quran itu digunakan untuk seperti itu, untuk menarik simpati masyarakat, tapi sekaligus juga untuk membuat mereka semakin pesimis. Makanya doktrin yang mereka tawarkan kepada orang tua itu adalah, Bapak, Ibu kan susah masuk surga ya, tapi kalau misalkan anaknya ke kami, kemudian hafiz Quran, maka dia akan memberikan mahkota di surga nanti. Itu lembaga hafiz itu terkenal sekali, sering ngomong kayak gitu. Nanti kalau hafiz Quran anaknya, itu kan nanti orang tuanya akan diberikan mahkota di surga. Itu untuk apa? Setelah mereka dijatuhkan, setelah mereka menjadi pesimis, kemudian diangkat,
dikasih solusi instan, yaitu apa? Ya mahkota tadi itu. Bukan mereka yang memberikannya, tetapi ya mereka menjadi maklarnya seperti itu. Makanya kalau misalkan Baraya ini mah, kalau misalkan mau pure ngomongin soal etika Islam ya, kalau misalkan Baraya ngomongin soal etika Islam yang sesungguhnya, maka pahaminya kurang lebih adalah seperti ini. Baraya tahu kan Imam Syafi'i itu adalah salah satu tokoh yang inspiratif yang Ya. hafiz Quran sejak usia dini. Bagaimana dia bisa menghafal Quran? Karena keluarganya, karena ibunya secara terkhusus yang memang memberikan pengajaran dan kesadaran terkait dengan kedekatan dengan Al-Quran. Begitu kan? Ya. Kemudian Baraya misalkan kecek tokoh yang sekarang fenomenal, Ustadz Adi Hidayat. Kenapa Ustadz Adi Hidayat bisa hafid? Karena sejak kecil keluarganya memperkenalkan dengan kebaikan-kebaikan dan pembiasaan-pembiasaan dengan Al-Quran. Kan begitu. Nah, sekarang dibalik. Jadi orang tua yang putus asa, orang tua yang apa, udah datangkan ke kami, biar kami bisa mengajarkan hafiz Quran, biar bisa mengenakan mahkota di surga nanti. Ya, bahkan sedikit berbagi pengalaman ya. Waktu tempo hari itu saya ngobrol sama teman, dia ada niat bagus memang niatnya, cuman tujuannya yang salah gitu. Jadi dia memasukkan anaknya kelak ke pondok pesantren agar dia bisa masuk surga secara instan karena keberhasilan anaknya dalam menggapai ilmu dan sebagainya itu. Lalu saya komentar di situ, loh nggak bisa dong, kasihan anaknya menjadi korban, kata saya begitu. Bukan menjadi korban apa-apa, karena kita anak kita yang dipres ibadah apa segala macam, terus kita yang berharap masuk surganya, kita juga tetap harus ibadah karena tergantung perbuatan kita di alam dunia terkait hal itu ya. Meskipun pada dasarnya ya secara keseluruhannya tetap keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan si baik ke surga ya. Cuman di sisi lain tergantung kita juga gitu, diberi kewenangan untuk kita memilih jalan yang arahnya mau ke surga atau ke neraka ya. Makanya bukan saya melarang anak teman saya untuk ke pondok, tapi tujuan memasukkan anaknya ke pondok itu yang keliru menurut saya gitu. Jadi Baraya please lah ya, jangan ngambil jalan instan. Nah ini Kalau yang dimaksud. memang mau masuk surga, bapak ibu yang beribadah habis-habisan. Kalau memang mau masuk surga, ibu bapak yang dermawan kepada sesama, itu saja. Jangan malah mengenumbalkan dan menjadikan anak kita itu sebagai cara batu loncatan untuk masuk surga secara instan. Ya seperti ayahnya Ustadz Adi Hidayat gitu, mereka tuh nggak berpikir soal nanti saya dapat surga dari Ustadz Adi Hidayatnya, nggak, mereka mengajarkan kepada anaknya begitu gitu. Jadi dari keluarganya, bukan nyuruh pada orang lain, sedangkan kitanya sendiri sebenarnya putus asa dan putus harapan. Jadi justru anak-anak kita itu dijadikan sebagai anak tangga gitu, itu kan sebenarnya keterlaluan. Nah, kalau misalkan Baraya punya niatan seperti itu, maka silahkan urungkan, karena itu benar-benar jahat Baraya. Kalau mau masuk surga tapi nginjek kepala anak sendiri gitu. Harusnya dibalik. Itu masalah yang kedua ya. Nah itu kan Orang salah tua niat. durhaka. Masalah yang ketiga, kenapa saya tidak menyarankan Baraya untuk segera memasukkan anak ke dalam lembaga tahfidz Quran? Ya karena setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ceritanya gini, kemarin lalu Pak KDM itu bikin sebuah peraturan, bikin sebuah kebijakan, anak-anak yang nakal itu masukin ke barak militer. Itu ditentangnya sama banyak pihak. Karena apa? Ya karena itu melanggar hak-hak anak. Lalu saya tanya kepada orang yang menentang itu, kepada Komnas Anak gitu ya, kepada KPAI, saya tanya kepada mereka, ini silakan jawab ya. Kalau misalkan mereka mempertanyakan kebijakan dari KDM, kenapa mereka diam ketika anak-anak yang masih bocil umur 6 tahun, 7 tahun diantarkan sama orang tuanya secara paksa ke pesantren, katanya untuk dididik, untuk didisiplinkan agar dia hafidz Quran. Mereka nangis, mereka peluk orang tuanya, nggak mau pisah, tapi tetap harus dipisahin. Kenapa? Kata si orang tuanya, biar kamu disiplin, biar kamu soleh, biar kamu baik dan sebagainya. Iya kan? Nah, kenapa
tidak ada tindakan dari KPAI, tidak ada tindakan dari Komnas Perlindungan Anak dan sebagainya terkait dengan fenomena ini. Ini anak yang seperti itu diperlakukan seperti itu, dipisahkan dari orang tuanya, kemudian mondok di pesantren tanpa kehendaknya, tanpa keinginannya, bahkan dipaksa, Iya. itu jumlahnya jutaan. Kenapa KDM yang jumlahnya sangat sedikit dan itu pun anak usia SMA diprotes, sedangkan anak-anak yang seperti ini tidak? Coba saya tanyakan. Nah, dalam hal ini, hafiz Quran itu kan seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua yang putus asa dengan masa depan, kehidupan setelah kematiannya, kemudian memaksakan anaknya. Padahal anaknya tuh gak mau. Atau anaknya itu sebenarnya berpotensi di bidang lain, tapi gak peduli. Karena apa? Karena pengen nyari surga yang praktis. Itu muncul dari pikiran inferior dan pikiran sekuler. Jadi baraya gini ya, kalau misalkan kita mau masuk surga, itu jalannya bisa dengan jadi pejabat, bisa. Pejabat jujur, mengayomi masyarakat, mencintai mereka, dan kemudian amanah, maka kita akan masuk surga. Gak harus dengan jalur hafiz. Atau misalkan kita bisa jadi insinyur. Dengan jadi insinyur kita membangun jembatan yang setiap harinya dilalui oleh orang yang bekerja mencari nafkah, orang yang ke rumah sakit menyelamatkan nyawa, anak yang mau sekolah. Itu kan pahala jariahnya besar kepada kita. Bayangkan satu anak yang nyebrang di situ untuk bersekolah, itu pahalanya sampai ke kita. Kalau kita bikin jembatan itu, dan berapa banyak orang yang lewat di situ. Nah, tapi banyak sekali orang-orang Islam yang sekuler yang menyempitkan untuk bisa masuk surga tuh hanya hafid Quran, hanya tafsir Quran, hanya ahli fikih, hanya orang yang bisa ceramah, hanya orang yang jadi dai gitu ya. Bukan seperti itu. Islam itu kan luas dan universal. Baraya bisa masuk surga karena Baraya jadi pilot. Baraya bisa masuk surga gara-gara Baraya jadi guru. Baraya bisa masuk surga gara-gara Baraya itu jago artificial intelligence. Bahkan Baraya bisa masuk surga ketika Baraya jadi presiden. Iya kan seperti itu. Jadi ketika anak memiliki kecenderungan, harapan, cita-cita, keinginan, kecenderungan, potensi, bakat bahwa mereka sebenarnya ingin jadi atlet, mereka bisa jadi, itu bisa mengantarkan mereka ke surga. Tapi kita mah ada picik atuh. Jadi kalau mau masuk surga ya hafiz Quran dan sebagainya. Jadi anak-anak itu dipaksa. Makanya dalam hal ini banyak sekali anak-anak di Indonesia yang hafiz Quran itu terpaksa dan akhirnya apa? Masa lalunya, kehidupannya jadi kelam. Bahkan saya pernah mendengar suatu ceramah ya. Jadi kita itu selalu neken kepada anak kita, apa yang kita inginkan harus dilakukan sepenuhnya oleh anak kita. Itu nggak bisa dipaksa kayak gitu kalau menurut saya ya. Nggak bisa karena ya anak kita belum tentu sama dengan kita, meskipun kita orang tuanya. Anak juga punya perjalanan tersendiri. Kita sebagai orang tua, selagi hal positif, mari kita dorong anak kita hal apapun yang positif ya. Jadi mereka tuh menderita, mereka tuh traumatik dan akhirnya mereka pas gede kehilangan orientasi. Luar biasanya apa? Bahkan ada yang murtad, banyak yang murtad. Saya kenal orang langsung, dia hafiz Quran, salah satu yang paling cerdas, tapi ketika dia sudah gede, dia jadi musuh Islam. Saya kenal orangnya langsung. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena traumatik sejak kecil gitu. Kecerdasannya diabaikan, tapi dia dipaksa untuk mengikuti hasrat keinginan orang tuanya untuk masuk surga secara instan dengan menumbalkan anaknya. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang berikutnya, yang keempat, ya karena sebenarnya pesantren di Indonesia itu masih problematik. Di episode yang lampau saya jelaskan bahwa secara statistik angka kekerasan di pesantren itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada di lembaga pendidikan yang lain. 3 kali lipat. Pelecehan seksualnya juga sekitar 3 kali lipat lebih tinggi. Kemudian penyimpangan seksual itu juga tinggi. Baraya cek di berita sekarang, misalkan pengasuh pondok hafiz Quran dan seterusnya itu melakukan pencabulan, itu banyak. Itu melakukan persekusi, itu banyak, masih banyak yang seperti itu. Makanya aneh kalau misalkan ada, ya balik lagi ke yang tadi itu ya, KDM misalkan. KDM bikin aturan yang nakal dimasukin ke barak militer. Tentara itu tidak memiliki catatan sampai sejauh yang kita ketahui soal pelecehan seksual, soal pencabulan dan sebagainya, iya kan? Tapi kalau yang pesantren itu statistiknya ada dan banyak. Tapi justru malah dimasukin pesantren daripada ke sini gitu. Nah, sekali lagi ya, saya nggak ngejelekin pesantren, saya justru ingin membela pesantren, ingin membersihkan mereka dari para pemalsu.
Nah, karena pesantren-pesantren sampai sekarang juga masih menunjukkan ada masalah besar bahwa di sana itu belum ada sebuah mekanisme yang tegas dan jelas bagaimana cara mereka mengantisipasi hal-hal yang buruk yang terjadi dengan santri-santrinya, kan belum kita Iya. ketahui. Sebagian dari mereka belum kita ketahui. Nah, karena itu kita juga harus waspada terhadap lembaga-lembaga tahfidz Quran. Kan bisa aja yang seperti itu, karena kan ada yang sistemnya sampai karantina, tidak diketahui oleh orang tuanya, Duh, tidak bahaya terkontrol itu. sampai setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan nggak terkontrol gitu kan, banyak yang seperti itu. Makanya silahkan berhati-hati Baraya. Jadi video ini sebenarnya adalah keresahan dan ketakutan saya karena ajaran agama Islam secara khusus itu seringkali dijadikan alat jualan. Jadi agama kita itu dijual dengan harga yang sangat murah, dan mereka mengatasnamakan Islam, dan lembaga-lembaga Islam yang besar-besar itu nggak mau ngambil tindakan pada para penista agama ini, jadi abaikan saja. Kecuali kalau misalkan yang menista itu adalah orang sipit gitu, orang pakai salib gitu, baru mereka itu gercep. Tapi kalau misalkan dari kelompok mereka sendiri pura-pura nggak lihat, ya mungkin karena mereka juga kebagian keuntungan dari situ gitu ya, mungkin gitu ya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gumbul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi harus saya tegaskan kembali ya, bukan saya ataupun guru gembul melarang untuk memasukkan ke pondok, ke hafiz Quran dan sebagainya. Namun lebih berhati-hatilah, waspadalah, dan selalulah rutin ditengok kalau sudah masuk ke pesantren ya. Jangan sampai los percaya sepenuhnya, harus tetap waspada ya. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.